Selanjutnya sesi tanya jawab atau dialog. Kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan, insan pers yang sudah berhadir, mungkin ada mau ditanyakan seperti biasa. Kami mohon pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya terdahulu, yaitu untuk tidak diulang lagi, untuk mengefektifkan waktu kita. Kemudian sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon disampaikan nama dan identitas medianya dari mana. Terima kasih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jupri Bang dari Berita Kini. Berkaitan dengan informasi adanya warga Aceh Tenggara yang terpapar positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Informasi yang kita terima bahwasanya ada beberapa oknum pejabat yang dinyatakan positif berdasarkan hasil swab. Artinya, apakah informasi ini dikecualikan kalau seandainya kita sampaikan ke publik? Kira-kira siapa saja pejabat yang terpapar positif COVID-19 tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jupri dari Berita Kini. Ada lagi teman-teman yang lain yang perlu ditanyakan tentang keterangan atau konferensi pers kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nopal dari Harian Rakyat Aceh. Bang, saya tanyakan terkait dengan hasil swab ini. Ini berapa lama udah di swab hingga hasilnya baru keluar sekarang? Itu aja. Ya, terima kasih. Jadi mohon izin teman-teman yang lain ya, saya akan jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama, Saudara Jupri dari Berita Kini, bahwa memang betul ada pejabat daerah kita yang terkonfirmasi positif hasil swab dari yang sudah kita terima dari Balitbangkes Provinsi Aceh pada hari ini, yaitu 2 orang. Satu yang kami sebutkan tadi dengan inisial MR, kemudian satu lagi dengan inisial RM. Inisial MR ini langsung kami sampaikan karena ini informasinya pun harus memang kita buka kalau ada yang mau menanyakan. Inisial MR ini adalah Pak Muhammad Ridwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian inisial RM ini adalah Bapak Ramisin SE, Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Aceh Tenggara. Yang keduanya ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk yang lain, mohon maaf karena yang ditanyakan tadi untuk ini, yang lain kita tidak bisa buka secara terang benderang karena yang lain ini adalah warga masyarakat kita. Nanti yang penting kan penanganannya ke depannya kita kedepankan supaya tidak lagi terpapar yang lain. Dan untuk yang ke-16 yang lain, ya mohon maaf kami tidak bisa kami buka dalam kesempatan ini. Berikutnya pertanyaan Saudara Nopal, sudah berapa lama hasil swab ini dikirim baru ada hasilnya? Mungkin ini bisa dijawab oleh pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani. Kami persilakan. Terima kasih. Perlu kami informasikan di sini untuk pengiriman swab berapa hari hasilnya sudah keluar. Jadi di sini ada 3 tahapan yang kami kirim ke sana kemarin, dari mulai tanggal 29 Agustus, 31 Agustus, dan tanggal 2 September. Itu yang kita kirim hasil swabnya atau spesimennya kepada Aceh, bahwa hasilnya baru turun hari ini sekitar siang tadi. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terhadap jawaban yang 2 tadi, yang pertama dari Saudara Jupri dan Saudara Nopal, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bang, tambahan, Bang. Ya. Jadi kan penyampaian Direktur Rumah Sakit Haji Sauddin Kutacani Bang Buati bahwasanya virus corona ini adalah
penyakit yang bukan masuk dalam kategori aib Ya. atau mungkin hal yang memalukan dikarenakan bisanya dikendalikan berdasarkan kekuatan imun tubuh. Ya. Artinya di sini kami melihat, mohon maaf ini bukan menyudutkan daripada pejabat yang ada di Puracani ataupun tim gugus sendiri. Jika pejabat tidak mengedukasi masyarakat agar bagaimana ketika terserang katakanlah demam tinggi, batuk, flu, atau penyakit lainnya untuk berobat ke rumah sakit, maka secara otomatis masyarakat merasa khawatir dan merasa takut untuk berobat ke rumah sakit. Artinya di sini sekedar masukan dari tim gugus atau mungkin pejabat SKPD yang ada di Pemkab Aceh Tenggara sendiri dapat mengedukasi dan memberikan contoh sugesti kepada masyarakat bahwasannya tidak perlu khawatir untuk memeriksa kesehatan di rumah sakit atau puskesmas terdekat, dikarenakan katakanlah mohon maaf isu-isu divonis rapid test karena virus corona atau mungkin harus diswab. Mungkin itu saja Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih ya. Sebenarnya pada sosialisasi yang dilakukan dari bulan Maret yang lalu yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya dari Dinas Kesehatan, pihak Rumah Sakit Umum Haji Syahuddin dan semua yang terkait sudah menyampaikan bahwa ini memang bukan penyakit kutukan atau penyakit aib ya yang harus ditakuti, yang harus ini enggak ya. Cuman memang kalau memang masyarakat merasa kurang untuk mendapatkan edukasi tentang cerita atau isi dari COVID-19 ini, ya kami mengucapkan terima kasih masukannya Saudara Jupri untuk menjadi bahan kepada kami sebagai pejabat di daerah ini maupun sebagai tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian. Jadi tambahan yang mungkin ada dari Ya. Jadi kedua pejabat ini mereka tanpa gejala, artinya dengan keinginan sendiri waktu itu mereka mau diperiksa swab. Jadi memang artinya bukan karena mereka masuk ke rumah sakit dengan gejala, tidak, tapi mereka ingin dilakukan swab supaya identifikasi. Memang kelemahan ini hasilnya terlalu lama mungkin keluar, jadi agak proses tracking ini nanti agak kesusahan kita karena selama 14 harusnya 1,4 jam hasilnya bisa keluar, jadi bisa mempermudah proses tracking pemutusan rantai. Nah, ini yang kita inginkan ke depan, bagaimana ini supaya lebih cepat lagi dalam mendiagnosa pasti. Jadi tadi sudah kami sepakat, ya semoga nanti akan kita sampaikan menurut kalaulah beliau mau dirawat di rumah sakit, alhamdulillah rencana kami nanti setelah habis ini akan menjumpai beliau untuk sebagai contoh mungkin ke masyarakat supaya bisa dirawat gitu. Jadi satu himbauan ini kan sudah dulu di spanduk, semua laporkan kepada kami jika ada warga saudara menderita demam, batuk, pilek. Ya alhamdulillah tidak ada yang mau melapor. Nah, inilah yang jadi kendala. Nah, makanya saya bilang sama Pak Laksa dan Kadinfo, saya hampir sudah memastikan prediksi akan terjadinya kejadian ini akan begini banyak. Ini kan baru 245 sampel yang kita kirim hasilnya demikian, yang agak bikin kita was-was. Apalagi kalau kita jadikan swab massal ini mungkin hasilnya akan membuat kita agak sedikit pusing lagi untuk menghadapi pemutusan rantai. Makanya kita harapkanlah peran serta masyarakat, terutama besok keluarga-keluarga yang akan kita tracking ini, mohonlah kesediaannya, jangan melakukan perlawanan bahwa ini bukanlah isu bohong yang kita kembangkan. Tidak ada gunanya bagi kami petugas kesehatan untuk membuat hasil-hasil yang negatif kami jadikan positif. Itu hanya bikin pusing kami, adalah fakta sebenarnya disampaikan. Dan ini swab positif ini bukan kita yang keluarkan, sampel yang kita kirim ini dari Baribankes Provinsi Aceh yang mengeluarkan. Jadi tidak ada tendensi apapun merubah itu. Kalau sekarang ada tudingan mungkin kepada pihak rumah sakit bahwa ini merubah jadi positif akan terima biaya. Alhamdulillah kita tidak ada nerima 5 perak pun sampai sekarang pasien-pasien yang terawat. Justru kalau saya sampaikan nanti hanya akan membebani personal rumah sakit untuk ini. Tapi kita tidak akan, saya katakan tidak akan mundur setapak pun dalam merawat penderita-penderita yang punya gejala ini. Kita akan tetap terdepan, dan saya sudah sampaikan tadi petugas kesehatan saya, kalau yang tidak siap untuk merawat pasien-pasien COVID ini silakan mengundurkan diri dulu atau cukup, tidak ada masalah bagi saya itu. Kami akan tetap standby petugas-petugas yang lain dan kami siap. Artinya tidak akan takut untuk merawat para pasien COVID ini. Ya, menjadi sampaikan masyarakat Tenggara mungkin tak perlu ragu. Jika sudah ada gejala silakan dirawat supaya
kita mencegah supaya virus ini jangan semakin memburuk. Artinya masuk ke infeksi tumpah-tumpah lain, ada kuman-kuman lain, jamur ketika dia itu tubuhnya turun, maka ini yang jadi kendala bagi kita untuk mengobati. Tapi kalau kondisi awal bisa kita cegah, tidak memburuk, imunitasnya kita perbaiki, insya Allah kasus-kasus ini bisa kita cegah sampai hal yang fatal atau mematikan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diktor sudah menambahkan ya. Kami sampaikan mungkin ada sedikit tadi ininya karena yang kami sampaikan tadi adalah 25 sudah warga Aceh Tenggara yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan keterangan tadi baru kami sampaikan 1 meninggal dunia, ternyata 2 meninggal dunia, kemudian 3 sembuh, 20 masih dalam perawatan dan isolasi. Perawatan, pengawasan dan isolasi dengan diawasi oleh pihak medis, pihak rumah sakit umum dan pihak dinas kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, dimanapun berada, sudah tidak ada waktunya lagi kita berdebat kusir COVID ini ada apa enggak. Cukuplah kiranya teman-teman kita sebagai pahlawan kesehatan, pahlawan COVID ini, kalau nggak salah saya kemarin, saya dapat datanya 112 sudah dokter, 116 sudah meninggal dunia, dokter maupun tenaga medis, ya para medis. Jadi sudah bukan lagi kita di ranah itu ini, sudah bukan lagi kita cocok untuk melakukan perdebatan masalah ada atau tidak, hoax atau ini nyata. Ya. Ini sudah pasti nyata. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, cukuplah kalau di Aceh, Tengku Abu Mudi itu salah satu ulama paling karismatik di Aceh untuk menyampaikan testimoninya setelah dirawat dan sembuh di rumah sakit Zainal Abidin. Begitu juga ada Dr. Imei kemarin, dokter spesialis anestesi dan lain-lain yang sudah ya kena terkonfirmasi COVID-19. Dalam kesempatan ini kami sampaikan kiranya seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dari apa yang disampaikan oleh Dr. Buhari SPOG selaku Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani, tadi apa yang disampaikan kesiapan oleh Pak Jepri SKM MKes ya dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Kalaksa tentang kesiapan Satuan Tugas Penanganan COVID ini, kami sampaikan kepada masyarakat untuk ya percaya diri bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Layanan kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya, utamanya di rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu rumah sakit kebanggaan kita, Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani. Yang terakhir perlu kami sampaikan, coba kita mengingat ada 4M ya. 4M ini yang pertama memakai masker dimanapun, kemanapun, dan waktu kapanpun, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, yang ada yang keempat, yaitu menjaga imun tubuh, menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, karena salah satu cara secara medis disampaikan bahwa dengan kondisi tubuh kita yang lebih baik, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Demikian itu dari kami. Sebagai penutup, mungkin setelah dari kami ada mungkin dari rekan-rekan yang lain lagi, silakan Pak Jupri. Jadi gini Pak, pasca meningkatnya angka COVID-19 di Aceh Tenggara, kami melihat, ini mohon maaf bukannya menyudutkan tim gugus, kami melihat tim gugus itu lebih agresif di awal-awal saat belum adanya angka COVID itu meningkat di Kabupaten Aceh Tenggara. Artinya mohon maaf pada saat di April atau mungkin menjelang awal Mei, tindakan agresif itu benar-benar dilakukan tim gugus COVID dari sejak Maret, April, Mei. Artinya penyemprotan disinfektan, pembagian masker, termasuk bentuk sosialisasi akan bahaya virus corona itu gencar dilakukan. Tetapi begitu angka COVID ini cukup meningkat drastis di Aceh Tenggara, pasca ditemukannya 3, ditambah lagi 3 sebelumnya, termasuk pegawai KPPN atau mungkin salah satu tokoh masyarakat kita. Ternyata kami melihat di saat peningkatan ini malah tim gugus, mohon maaf sekali lagi, sedikit melempem dari awal kurang begitu agresif. Jika dibandingkan
sebelum adanya angka COVID meningkat di Aceh Tenggara pada Maret, April atau Mei beberapa bulan yang lalu. Itu saja. Yang kedua, berkaitan dengan ruang isolasi. Beberapa hari yang lalu kami ada meninjau langsung Balai Diklat di BKPSDM. Amatan langsung yang kami lihat, memang ada penyampaian dari Kabid juga, Bang Jeffrey dan Maulana selaku Kasubag Program. Dia katakan ruangan itu sudah bisa difungsikan pasca di launching oleh pejabat terkait pada 22 Agustus yang lalu. Tetapi kenyataannya, pada saat kami berada di lokasi, kami tidak melihat adanya fasilitas di dalam ruangan itu selain daripada tempat tidur. Selain daripada tempat tidur. Tempat tidur yang tersedia, dan itu pun hanya di 3 ruangan. Artinya kalau disampaikan oleh Bang Jeffrey tadi bahwasanya kesiapan, tetapi kami melihat belum ada fasilitas sarana prasarana baik medis maupun non medis di dalam ruangan yang bakal dijadikan isolasi bagi warga yang terpapar COVID ataupun OTG. Beberapa waktu yang lalu sempat kami sampaikan kepada Bang Jeffrey, kendalanya mungkin disampaikan beliau ya Bang Jeffrey kan, kendalanya fasilitas medis dan non medis itu belum tersedia. Ditambah lagi belum ada petugas untuk menjaga jika ada pasien yang akan menjalani isolasi, termasuk biaya honorarium, makan minum dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berkaitan dengan yang pertama, kelihatan di tampilan menurut Pak Jupri ya, bahwa Satgas ini dulu namanya gugus tugas Pak Jupri, hari ini namanya satuan tugas. Ya. Ini mungkin bisa dijawab dan dijelaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, ini dari Saudara Jupri. Dari perkembangan COVID di Kabupaten Aceh Tenggara ini kan artinya kita melihat transmisi lokal sudah mulai kelihatan di sini. Artinya di sini kombinasi, artinya pencegahan dan untuk mengatasi daripada transmisi lokal ini kita sudah membuat suatu peraturan, yaitu tatanan adaptasi hidup baru yang telah diatur oleh satuan tugas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dalam hal ini ya kita yang pertama itu langkah yang konkret yang harus kita lakukan. Yang pertama di pos perbatasan kita sudah memeriksa apa-apa saja syarat orang masuk ke Aceh Tenggara dan apa-apa saja syarat orang yang keluar dari Aceh Tenggara. Terkait dengan sosialisasi, saya kira ini sosialisasi kita seperti disampaikan oleh Kadis Kominfo itu mulai dari Maret sampai dengan hari, dan spanduk-spanduk juga sudah kita baik itu di fasilitas umum, di perkantoran dan juga di seluruh kepala desa. Sudah kita membuat itu edaran untuk mematuhi daripada protokol kesehatan ini. Semua komponen untuk dapat untuk meningkatkan daripada tupoksi kita masing-masing terkait di dalam suatu hal yang di dalam satuan tugas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati, yaitu sebagai Kepala Satuan Tugas Pencegahan COVID di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Mungkin gambaran secara umum yaitu melalui sosialisasi dan juga pengetatan di pos perbatasan orang masuk dan orang keluar, dan juga ini kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan semua unsur daripada 9 sektor yang ini juga akan kita rumuskan di dalam Perbuk ini sehingga nanti ini tatanan adaptasi kebiasaan baru ini dapat terlaksana dengan baik. Dan jadi kita lihat dan juga instrumen-instrumen yang juga ini sudah kita atur, tinggal lagi mungkin besok sudah kita lakukan dalam hal tahap pencegahan dan juga insya Allah karena di Perbuk itu kita harus ada regulasi dan aturan yang harus kita ikuti. Setelah daripada tanggal 24 September ini akan dilakukan penindakan yang unsur yang sudah ditetapkan oleh Ketua Gugus, yaitu Satpol PP, TNI dan Polri, dan juga dinas terkait daripada 9 sektor yang sudah diatur oleh Perbuk nomor 32 tahun 2020 ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berkaitan dengan kesiapan kamar atau ruang isolasi yang menurut pantauan dari rekan media bahwa yang didapati di lokasi baru kamar saja yang sudah siap, sementara fasilitas lainnya mungkin belum siap atau belum terlihat. Ini kami persilahkan KBP 2P untuk menyampaikan penjelasan. Kami silakan. Terima kasih
Jadi di sini perlu kami jelaskan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Memang dari Dinas Kesehatan telah menyiapkan 10 ruangan untuk ruang isolasi orang tanpa gejala. Menurut pantauan dari awak media, ada itu dikatakan hanya ada 3 ruangan yang terisi tempat tidur, yang lain belum. Dan petugas-petugas belum ada di sana. Sebenarnya ini yang perlu kami sampaikan sama kita semua. Kita dari Dinas Kesehatan tidak ada alasan tidak siap. Kita siap. Karena orang yang menempati itu, orang yang terpapar COVID tadi kami ajak ke sana tidak mau. Jadi seandainya ada masyarakat yang mau kita isolasi di sana, kita akan tempatkan petugas kita di sana. Tidak ada alasan Dinas Kesehatan tidak siap. Dinas Kesehatan siap. Itu makanya kami meminta kepada media, tolong edukasi masyarakat itu. Bahwa kalau memang terkonfirmasi ya COVID-19 orang tanpa gejala, mari kita isolasikan di kamar yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Dan masalah biaya, saya rasa itu kami siap menerjunkan petugas kami di sana. Kalau memang ada warga kita yang sudah menginap di ruangan itu, kita akan turunkan petugas kita. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi, saya tambah satu lagi, Haji Prim. Mungkin isolasi ini pilihan masyarakat ada 2. Yang tampaknya susahnya kita yang tanpa gejala ini. Jadi pilihan pertama memang di rumah sendiri masih bisa tanpa gejala kita rawat. Tapi dengan kepatuhan masyarakat sendiri, makanya mungkin nanti malam kita undang rapat nanti memutuskan. Jikalau tracking keluarga nanti ternyata banyak yang positif, maka kita akan libatkan nanti rencana kita ya pihak TNI Polri untuk supaya masyarakat disiplin. Artinya kalau tanpa gejala ini kita akan isolasi di rumah. Mungkin nanti rapat nanti malam akan diputuskan masalah jadwal mereka juga harus kita perhatikan ketika mereka kita putuskan nanti isolasi mandiri di rumah. Nah, selama 14 hari itu nanti hasilnya akan kita swab ulang. Kalau mereka juga masih tetap positif, ya mungkin ada kelanjutan masih kita pantau juga ke depan sampai mereka menyatakan betul negatif bebas. Jadi pilihannya itu. Jadi memang kesulitannya ini kalaupun dibuka situ ruang isolasi, itu kesulitan mengajak masyarakat itu ke sana. Karena gini Bang kan, Iya. 3 yang positif kemarin, termasuk yang dari karyawan KPPN, itu amatan kami kan termasuk di media sosial Facebook, yang bersangkutan beraktivitas di luar rumah seperti sedia kala seperti biasanya, memang tidak berkantor, artinya beraktivitas seperti sedia kala. Artinya di sini, mohon maaf, seakan-akan kan dia langgar nih pernyataan dengan tim gugus bahwasanya dia akan menjalani isolasi mandiri di rumah. Ternyata sesampai di rumah dia bukan berdiam diri dalam kamar atau ruangan yang disediakan oleh pihak keluarga, malah berkeliaran di luar area rumahnya. Bahkan melakukan aktivitas seperti biasa. Memang tidak bekerja, tapi melakukan aktivitas seperti biasa. Ini kan cukup sulit juga kan? Iya, Perlu saja, Dok. saya minta camat juga nelpon saya kemarin. Saya anjurkan juga begitu supaya mereka dibantu berisolasi di rumah mereka, kemudian batasi berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, mungkin ini masukan bagi kita, artinya nanti mungkin kita rumuskan terus artinya kebijakan dengan pihak keamanan. Karena ini kalau tidak betul-betul dengan melibatkan pihak keamanan agak susah juga ini menerapkan aturan dengan masyarakat. Moga-moga nanti malam ada solusi ini untuk itu. Artinya yang positif betul-betul kalau dia pilihannya isolasi di rumah, maka kita awasi secara betul. Kalau ini mau kita putus rantai menyebarnya. Mungkin demikian. Ya, terima kasih. Sedikit saya tambah, Bisa ditambah, ya. sesuai dengan pertanyaan saudara Jupri tadi. Sebelumnya ada warga kita yang terkonfirmasi 3 ya, yang satu inisial BH, yang satu MS, yang satu GM. Ya. Jadi perlu kami sampaikan di sini, memang peran daripada warga kita ini tidak kooperatif. Ya, tetapi yang 2 BH sama MS ini dia kooperatif. Kemarin contoh suatu BH, dia ada gulanya. Selalu kita cek gulanya. Selalu setiap hari saya suruh petugas cek gulanya bahwa dia isolasi di daerah Lembak. Tidak melakukan kegiatan apapun. Begitu juga dengan MS. Dia tetap berdiam diri di rumah dan selalu kita cek.
Tapi yang inisial GM ini yang sulit kita. Begitu kami datang, parang yang datang. Bahkan pihak keluarga menuding vonis atau penetapan status yang diberikan terhadap keluarganya positif COVID, mereka tidak terima. Iya. Mereka tuding pihak medis dalam hal ini berbohong terhadap penyakit itu. Sementara Disampaikan hasil di media sosial. hasil udah kita tunjukkan sama dia bahwa dia selalu itulah yang kami alami di lapangan. Jadi kami minta kepada rekan-rekan pers, tolonglah edukasi masyarakat itu tentang COVID ini betul-betul memang ada adanya, bukan tidak ada adanya. Terima kasih. Ya baik, ya mungkin tambahan dari saya sedikit ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Buhari tadi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani, bahwa ada yang masih kurang dalam pelaksanaan, salah satunya adalah masalah pengawasan isolasi mandiri. Itu harus kita akui karena memang karakter masyarakat kita ini berbeda-beda. Ada yang mudah kita berikan pemahaman, ada juga yang super sulit kita kasih pemahaman. Oleh karena itu ya kami sampaikan kepada media cetak yang hadir pada hari ini, rekan-rekan pers, teman-teman wartawan pada malam ini, insya Allah pukul 20.30 akan kita adakan rapat koordinasi rencana aksi untuk percepatan penanganan COVID ini, yang melatar belakangnya adalah naiknya jumlah warga Kabupaten Aceh Tenggara yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang pada hari ini jumlahnya sudah 25 orang. Ya, jadi kami juga mohon bantuan dari rekan-rekan ya, baik yang rekan-rekan yang berada di sini, yang telah hadir di sini dari insan pers, dari kawan-kawan pers maupun yang belum hadir. Seperti yang disampaikan Pak Jepri tadi, tolonglah juga dibantu. Ini memang yang kita urusi ini adalah kita dan warga kita. Kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk memastikan warga kita tidak bertambah lagi terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian kami kira. Ada lagi yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau sampaikan? Tambah satu lagi data Ya. itu. Cuma kan data istri buat juga semua positif juga. Ya. Cuma belum ada data. Artinya Ya. sampel di sana belum kita terima dari rumah Ya. sakit Muritugul. Makanya kita belum masukkan data. Ya, jadi kan menambah apa yang disampaikan oleh dokter ini, kita kan jalurnya seperti ini kawan-kawan rekan pers. Kemarin banyak juga yang nanyakan ke saya, by phone ya Pak Dokter. Jadi disampaikan ke saya kenapa ini tidak dimasukkan ke dalam laporan. Kami ini sistem kerjanya siapapun yang terkonfirmasi positif yang namanya warga Aceh Tenggara, kami terima datanya dari Balitbangkes Provinsi Aceh, yang masuk datanya itu ke Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani dan ke Dinas Kesehatan. Yang belum masuk, nggak berani juga kami untuk menyampaikannya walaupun kita sudah tahu. Ya, itu supaya clear dia ya, jangan sebenarnya tidak ada yang kita tutupi. Tidak ada yang kita tutupi itu. Jadi jalurnya seperti itu, SOP-nya memang seperti itu yang harus kita penuhi. Baik, terima kasih kepada Dr. Buhari SPOG, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani atas kehadirannya, kepada Bapak Kalaksa BPBD, Pak Jepri Kabid P2P Dinas Kesehatan, dari Kabid OP dari mewakili Kasatpol PP, Bapak yang mewakili Pak Dandim, dan rekan-rekan pers yang telah berhadir di sini atas diskusi kita mengenai informasi terbaru tentang warga kita yang terkonfirmasi COVID-19 yang pada hari ini jumlahnya sudah 25 orang seperti yang kami sampaikan tadi. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dan masukan, saran. Sekiranya ini dari kami Satgas mengucapkan ya banyak terima kasih. Mudah-mudahan beberapa saran tadi yang memang masih ada kekurangan dari kelemahan dari Satgas ini, itu manusiawi sifatnya, kami pun bisa menerima dan mudah-mudahan kedepannya dapat kita perbaiki dan dapat kita sempurnakan dalam aksi-aksi kita di lapangan yang lebih nyata dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami apabila ada kekurangan kesalahan dalam diskusi ini. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.